Hai, berjumpa lagi bersama saya di channel Update Kuy. Punya budget minim namun pengen punya smartphone yang bisa digunakan untuk harian dan intensitas gaming yang tidak berat. Dengan budget di bawah 500 ribuan sebenarnya kamu sudah bisa mendapatkan smartphone dengan kegunaan tersebut. Namun tidak semua smartphone bisa melakukan hal yang sama dengan harga yang ditawarkan. Daripada bingung milih smartphone di bawah 500 ribuan terbaik yang mana, di video kali ini Update Kuy akan merekomendasikan 5 smartphone terbaik dan terkeren dengan harga di bawah 500 ribuan yang bisa jadi pilihan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke? Number 5. Evercost R6. Evercost R6 merupakan salah satu smartphone dengan bandrol harga di bawah 500 ribuan, namun memiliki desain keren, elegan, dan juga layar yang cukup luas, yakni 5,5 inch. Tak hanya layarnya yang cukup luas, smartphone ini juga sudah menggunakan panel IPS yang membuat hasil warnanya menjadi lebih oke digunakan untuk bermain game maupun menonton video. Untuk urusan kamera, HP ini mengandalkan kamera depan dan belakang yang memiliki resolusi sama, yakni 8 megapiksel. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil kamera depan dan belakang yang dimiliki. Namun untungnya Evercost menyediakan flash baik untuk kamera belakang maupun depan, sehingga tangkapan gambar di malam hari dapat dilakukan secara maksimal. Adapun spesifikasi lengkap dari Evercost R6 ini sebagai berikut. Number 4. Mito A17 Fantasy X. Smartphone yang memiliki desain body stylus ini juga punya harga di bawah 500 ribuan. Selain itu tersedia juga beberapa varian warna yang disediakan. Ukuran ponsel yang kecil membuat HP ini terkesan ergonomis untuk dibawa kemana-mana. Memiliki layar 4,5 inch dengan sistem Android 7 Nougat. Memiliki koneksi 4G, Wi-Fi, serta sokongan slot memori eksternal hingga 32 GB. Membuatnya cukup untuk aktivitas harian dan game ringan. Namun, baterai yang dimiliki berkapasitas 1500 mAh, membuat smartphone ini gampang banget low. Jadinya, kamu harus lebih sering nih untuk melakukan charging. Adapun spesifikasi lengkap dari Mito A17 Fantasy X ini sebagai berikut. Number 3. Polytron R2507. Bagi kamu yang sedang butuh HP untuk kebutuhan belajar secara daring, atau para orang tua yang bingung untuk ngasih HP ke anak-anaknya dalam menunjang pembelajaran di rumah, Polytron R2507 ini bisa menjadi solusi. Smartphone Android ini bisa dipakai untuk melakukan video conference karena mempunyai kamera depan 5 megapiksel. Apalagi baterainya juga cukup awet jika disambungkan internet via Wi-Fi. Selain itu, layar yang dimiliki berukuran 5 inch juga merupakan layar standar dan cukup nyaman digunakan untuk aktivitas belajar maupun harian. Terkait spesifikasi lengkap dari Polytron R2507 ini sebagai berikut. Number 2. Advan S40. Salah satu produsen smartphone lokal ini juga tentunya punya HP yang ditawarkan ke konsumen dengan budget kere-hore. Salah satunya Advan S40 ini. Dilengkapi dengan memori internal 8 GB, RAM 1 GB, kamera belakang 5 megapiksel, dan ekspansi ruang simpan microSD hingga 32 GB. Cukup baik mengingat harga yang ditawarkan.
Smartphone ini juga sudah bisa menggunakan WhatsApp sehingga cocok banget buat digunain bagi anak-anak atau para orang tua yang masih dalam tahap belajar penggunaan gadget. Untuk lebih jelasnya, berikut ini spesifikasi lengkap dari Advan S40. Number 1. Redmi 2. Redmi 2 adalah salah satu ponsel pertama dari Xiaomi. Seperti yang bisa ditebak, ponsel keluaran tahun 2015 ini punya spesifikasi yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan standar ponsel zaman sekarang. Kendati demikian, ponsel seharga 400 ribuan ini memang punya chipset yang cukup bertenaga di kelasnya, yakni Snapdragon 410 dengan balutan GPU Adreno 306. Dengan kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel, pengguna juga dapat merasakan pengalaman fotografi yang cukup layak, sekalipun menggunakan ponsel murah. Menariknya, layarnya sudah menggunakan Gorilla Glass 2 yang membuatnya cukup awet, sekalipun tidak sengaja terjatuh dan terbentur tembok. Bagi kamu yang penasaran dengan spesifikasi lengkap dari Redmi 2 ini, sebagai berikut. Nah, itu dia 5 rekomendasi terbaik HP dengan harga di bawah 500 ribuan. Gimana tanggapan kalian dengan beberapa smartphone tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar gadget dan smartphone di channel ini. Sekian dari update Kuy, terima kasih.